Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, sungguh senang ketemu dengan Bapak Ibu di waktu yang sangat indah ini. Hari ini saya membawa tema better marriage atau pernikahan yang lebih baik. Atau bisa saya katakan keluarga yang lebih baik. Keluarga yang lebih baik. Ini part 1, bagian pertama ya. Saya akan berseri ini mungkin ada 3 kali. Part 1, bagaimana keluarga yang lebih baik. Bagaimana membangun keluarga yang lebih baik. Kalau kita lihat pada masa pacaran ya. Pada masa pacaran itu kita sering ya senang ketemu, senang rasanya dunia ini milik berdua. Ya rasanya ingin ketemu, kalau yang pacaran ingin video call, ya ada namanya call sleep ya, sleep call ya. Ya, sleep call, mereka sambil tiduran, rebahan, mereka bisa mendengarkan suara kekasihnya, kepingin ketemu. Wah, itu mungkin mereka sepertinya rasanya dunia milik berdua. Nah, saudara, ada masanya memang seperti itu. Tetapi ketika masuk dalam pernikahan, nah kalau saudara lihat dalam slide, dalam pernikahan, kalau masuk dalam pernikahan mereka mulai merasa kok ketemu dia lagi ya, bosan. Bosan ketemu dengan suami, bosan ketemu dengan istri. Pada waktu pacaran rasanya ingin ketemu, ingin bersama, ingin makan sama, ingin jalan sama, nonton sama. Semuanya sama, kalau bisa pun ya mereka selalu berdua kemana-mana. Jangan ada yang memisahkan, saking rasanya senang. Tapi setelah menikah banyak orang tidak kepingin bersama, bosan bersama, jenuh. Mereka merasa kenapa ketemu dia lagi, 4L ya, lu lagi. Jadi bosan ketemu, itu yang kejadian banyak pasangan karena tidak merawat cinta. Cinta itu perlu dirawat, bukan hanya rumah yang perlu dirawat, bukan hanya taman yang perlu dirawat, cinta pun perlu dirawat. Perlu diperhatikan bagaimana membangun emosi yang sehat dengan pasangan. Nah saudara, yang pertama keluarga yang baik itu, keluarga yang baik atau pernikahan yang lebih baik, pernikahan yang lebih kokoh. Sebelum menikah harus paham apa tujuan pernikahan. Sehingga ketika ada badai, saudara tidak roboh dalam pernikahan. Karena tujuan itu membuat saudara strong, kuat. Saudara akan strong ketika engkau mengerti tujuan hidup. Penting sekali membangun tujuan dalam pernikahan. Mewujudkan gambar Allah. Yang pertama adalah tujuan pernikahan adalah mewujudkan gambar Allah. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan Allah menjadikan Adam serupa segambar dengan Allah. Allah menjadikan Hawa serupa segambar dengan Allah. Berarti ketika Allah menikahkan Adam dengan Hawa, menyatukan mereka supaya terwujud gambar Allah. Jadi saudara, pernikahan saudara itu menggambarkan gambaran Allah. Dalam kitab Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ternyata pernikahan itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Bahwa mempelai laki-laki menggambarkan Kristus, mempelai wanita menggambarkan jemaat. Itu adalah rahasia Allah. Bahwa sebenarnya kalau kita memahami rahasia Allah ini, betapa hebatnya menikah itu. Betapa dahsyatnya berkeluarga itu. Karena berkeluarga itu ide Allah. Saudara sangat serius Allah untuk memulihkan keluargamu. Sangat serius Allah untuk mengubah keluargamu, pernikahanmu. Saudara yang menyaksikan ini, ibu yang menyaksikan ini. Ingat, perubahan dimulai dari dirimu. Jangan tuntut suamimu berubah. Pasti akan bertengkar. Kalau suami yang menonton ini, engkau yang perlu berubah. Katakan, saya yang perlu berubah. Sehingga ada pemahaman ini. Saudara bangun tujuan dalam
berkeluarga. Banyak orang menikah tidak punya tujuan. Banyak orang berkeluarga tidak punya target, tidak punya tujuan dalam berkeluarga. Allah berkata, lewat pernikahan menghadirkan Allah dalam keluarga, menggambarkan Allah dalam pernikahan, menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat, dia rela mati di kayu salib. Begitulah suami rela memberikan nyawanya mati untuk mengasihi istrinya. Bagaimana jemaat hormat kepada Kristus, tunduk kepada Kristus. Begitulah istri taat, tunduk, hormat kepada suami. Ini banyak istri-istri gak hormat lagi sama suami. Banyak istri lagi yang membentak suaminya. Banyak lagi ini istri-istri yang membuat suaminya itu malu. Saya berdoa kalau saudara menjadi istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala sesuatu. Mungkin saudara berkata, bagaimana aku tunduk sama orang yang pemabuk, kepada orang narkoba, orang yang berselingkuh. Betul ibu, ibu tersakiti dengan tindakan itu. Tetapi ibu tetap miliki hati kasih Tuhan Yesus. Hatimu yang tunduk itu sikap hati hormat kepada pribadi dia sebagai suami. Tetapi tidak setuju kepada dosanya. Tidak setuju kepada kejahatan yang dia lakukan. Saudara boleh menolak itu karena itu adalah dosa. Perselingkuhan dosa, mabuk dosa, judi dosa. Saudara tegas kepada dosa tapi mengasihi orang berdosa. Saudara hadirkan Kristus dalam keluargamu. Biarlah orang melihat pernikahanmu, melihat gambaran Allah. Biarlah orang melihat keluargamu, melihat sorga. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Bangkit ibu, bangkit bapak. Jangan biarkan rumahmu terus seperti neraka. Jangan biarkan terus rumahmu penuh dengan pertengkaran, menakutkan, menegangkan, membuat keluarga itu menjadi seperti neraka yang panas. Sehingga anak-anak sporing, lari dan tidak mau tinggal di rumah. Tujuan yang kedua dalam menikah, tujuan kedua dalam berkeluarga. Yang kedua adalah memultiplikasi gambar Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, itu Kejadian 1 ayat yang ke-27. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Sehingga lewat pernikahan saudara akan melahirkan anak-anakmu perkasa, kata Alkitab. Anak-anakmu orang yang berbahagia, keluargamu menjadi keluarga berbahagia. Memultiplikasi gambar Allah. Sehingga lewat ayah dan ibu yang menggambarkan Allah, maka mereka juga akan melahirkan anak-anak ilahi yang menggambarkan Allah. Percaya kalau ayah takut akan Tuhan, kalau ibu takut akan Tuhan, lahirlah anak-anak takut akan Tuhan. Kalau ayah mengasihi Tuhan, istri mengasihi Tuhan, ibu mengasihi Tuhan, anak-anakmu pun akan mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Saya berdoa, saudara, biarlah lewat cara hidupmu yang dipulihkan hari demi hari, anak-anakmu akan meniru teladanmu. Tidak ada kata terlambat untuk dipulihkan. Tuhan sanggup memulihkan keluarga Bapak Ibu. Semangat dalam Tuhan Yesus. Saya rindu melihat anak-anakku menggambarkan Allah dalam hidup mereka. Menggambarkan Allah dalam karakter mereka. Di dalam cara mereka berbicara, cara mereka hidup, cara mereka nanti menikah, mencontoh pernikahan kami. Yang salah mereka buang, tapi yang baik terus mereka ambil. Saya terus mengejar, saya tidak sempurna tapi saya terus mengejar mana bagian-bagian yang masih kurang, yang perlu kuperbaiki sebagai suami, sebagai ayah. Sehingga saya sekarang ini berhenti menuntut anak-anakku, berhenti menuntut perubahan istriku. Saya terus membangun hidupku, bagaimana aku yang berubah. Sehingga lewat perubahanku, istriku dimenangkan. Lewat perubahanku, anak-anakku dimenangkan. Lewat perubahanku jemaat dimenangkan. Lewat perubahanku kota dan bangsaku
dimenangkan. Sehingga fokus perubahan itu kepada saya. Saya ajak sama saudara, jangan mau menuntut orang lain berubah. Engkau akan letih, emosi, marah, kecewa. Jangan, karena Alkitab tidak pernah menyuruh kita memaksa orang berubah. Manusia gak sanggup mengubah manusia. Yang sanggup mengubah batin manusia, yang sanggup mengubah hati manusia hanya Tuhan. Oleh karena itu engkau harus sepaham dengan ini. Bahwa lewat perubahanku, keluargaku diselamatkan. Lewat perubahanku, keluargaku dimenangkan. Itu yang paling penting Bapak Ibu lakukan. Engkau akan letih, kapan suamiku berubah? Ya, keluarga-keluargaku yang di YouTube, shalom. Engkau begitu susah, begitu letih, begitu berbeban berat, lihat suamimu. Engkau lebih letih lagi kalau engkau mengatakan, kapan suamiku berubah? Harusnya engkau berkata, Tuhan, apa yang perlu kuubah sebagai istri? Apa yang perlu kuevaluasi dalam pernikahan? Apa yang perlu kuperbaiki sebagai ibu? Apa yang perlu kuperbaiki sebagai menantu? Sehingga pusat perubahan itu ada padamu, ada pada saya. Hatimu lebih lega, hatimu lebih tenang, engkau lebih bisa moving forward. Engkau lebih bisa maju ke depan walaupun berat pernikahanmu. Kenapa? Karena engkau tidak letih melihat orang. Betapa letihnya dirimu sebagai suami melihat istrimu, kapan istriku berubah, kapan istriku berubah. Kalau itu yang kulakukan, kapan istriku berubah, kapan istriku berubah. Kalau enggak berubah, hancurlah hidupku. Hancur. Kapan anakku berubah, kapan anakku berubah. Enggak berubah, hancurlah hidupku. Jangan hancurkan hidupmu dengan menuntut orang. Saudara harus pahami itu. Alkitab enggak pernah suruh kita menuntut orang berubah. Selalu saya tanamkan dalam diri saya yang perlu berubah. Dengan perubahan hidup saya, orang yang di sekelilingku berubah. Itu prinsip bagi saya, bagimu juga. Lewat perubahan hidupmu, siapa yang di circlemu berubah. Jadi engkau mengangkat orang, upgrade untuk dia berubah ke arah Kristus. Bangkit ibu, semangat. Nah saudara, penting sekali kita menyadari, lewat pernikahan kita pun banyak pernikahan lain dimenangkan. Saya berdoa terus, Tuhan, aku tahu masih banyak kekurangan pernikahanku. Banyak kekurangan anak-anakku, dalam berkeluarga aku masih banyak kekurangan. Tapi di dalam kekuranganku, aku terus mau belajar, aku mau dipulihkan. Aku mau Tuhan, keluarga kami membawa pemulihan bagi keluarga orang lain. Pernikahan kami menjadi berkat bagi pernikahan orang lain. Keluargaku jadi berkat bagi keluarga orang lain. Anak-anakku jadi berkat bagi keluarga orang lain. Orang yang mengerti tujuan pernikahan, orang yang mengerti tujuan dalam berkeluarga, dia akan stay strong. Dia akan tetap kuat di tengah badai. Karena dia punya pondasi, yaitu tujuan dalam menikah. Tapi kalau tidak punya tujuan, banyak orang menikah gak ada tujuan. Untuk apa kau menikah? Disuruh mama. Untuk apa kau menikah? Jatuh tempo. Jadi ada orang menikah karena jatuh tempo. Kayak deposito. Usiamu berapa? 30 tahun, perempuan. Namamu siapa? Ruth, Naomi. Jatuh tempo pak. Emangnya kau deposito? Untuk apa menikah dipaksakan? Alkitab juga menawarkan kok ada yang tidak menikah, ada yang menikah. Ada yang panggilannya menikah, ada panggilan tidak menikah. Saudara mau pilih mana? Orang menikah, tapi dia babak belur dan mati di tangan pasangannya. Itu apa? Atau dia menikah gak pernah lagi ketawa, gak pernah lagi sukacita, menderita, penuh dengan air mata, mata bengkak tiap hari. Jantung bengkak, ginjal bengkak, hati bengkak. Coba, untuk apa? Sementara waktu dia gadis ceria, semangat, lincah, agresif, kreatif. Masa pernikahan disalibkan. Mana lagi mertuanya juga, keluarga mertuanya menyalibkan dia. Sempurnalah. Anak-anaknya juga kacau. Apa yang dipaksa? Bagi orang yang punya panggilan tidak menikah, ya jangan menikah. Tapi Allah menginginkan setiap orang itu beranak cucu. Yang saya sampaikan tadi itu adalah panggilan khusus. Ada saya tahu beberapa hamba-hamba Tuhan wanita yang pria juga tidak menikah.
biarlah itu panggilan Tuhan kepada mereka. Atau mereka tidak menikah juga bukan karena panggilan pelayanan, tapi karena mereka bisa bersosial lewat yayasan. Atau bekerja, hasil pekerjaan itu bisa menolong keponakan, bisa menolong panti asuhan. Namun secara keseluruhan, Allah menginginkan manusia itu beranak cucu. Tetapi secara khusus ada panggilan khusus. Nah, kalau saudara punya kerinduan menikah, sebagaimana juga kerinduan Allah setiap orang untuk dipanggil beranak cucu. Kecuali orang yang dipanggil khusus karena ada hal yang khusus yang Tuhan inginkan kepada dia. Lewat pekerjaan, lewat pelayanan, lewat usaha mereka bisa menolong sesama. Jadi dua sisi ini tidak ada yang perlu disalahkan. Karena ini adalah hal yang berkenan di hadapan Allah. Sepanjang hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Nah, bagi saudara yang ingin menikah, ajarkan anak-anak. Bagi anak-anak yang mau menikah, ajarkan, tanamkan. Saya terus berteriak sama banyak calon orang-orang yang mau pacaran. Jangan pacaran, persiapan pernikahan. Kalau pacaran kau habis waktu. Persiapan pernikahan 3 tahun oke. 4 tahun oke. Pacaran habis waktu. Bahkan jatuh dalam dosa. Sebaiknya pilihlah calon suami, pilihlah calon istri. Boleh kan persiapan 4 tahun? Ini anak saya 5 tahun lebih sudah. Mungkin mereka menikah nanti 6 tahun pacarannya sudah. Itu persiapan. Masing-masing berbeda-beda. Sejak awal mereka pacaran, saya bilang tidak pacaran. Calon suamimu, calon istrimu. Jadi yang dibutuhkan adalah orang serius. Belum lagi pacaran gonta-ganti. Belum lagi mereka melakukan seks. Dan akibatnya kacau. Ada yang hamil, ada yang aborsi. Terlalu rentan. Maka saya mengajarkan kepada jemaat gereja lokal saya mengajarkan jangan pilih pacar, pilih calon suami, pilih calon istri yang serius. Dan jalanilah perpacaran itu yang serius menuju pernikahan. Ya bolehlah disebut namanya pacaran, tapi menuju ke pernikahan. Mau menikah 3 tahun lagi, 5 tahun lagi itu tinggal waktu. Tapi semuanya sudah dipersiapkan bagaimana masuk kedewasaan dalam Kristus, masuk dalam pernikahan. Sehingga ketika ada persoalan mereka sudah lebih siap, lebih matang. Saudara, tujuan pernikahan yang ketiga. Mengelola, menguasai dan menaklukkan bumi. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi lewat pernikahan, saudara diberi mengelola, diberikan kuasa untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Selain beranak cucu, saudara juga diberi power, diberi hikmat, diberi kuasa. Sehingga orang yang menikah itu, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat. Betul dalam pernikahan ada badai, ada persoalan. Tetapi Tuhan memberi mereka kekuatan. Kalau mereka dalam Kristus, Tuhan memberikan mereka hikmat ketika mereka mencari Tuhan. Hikmat itu berasal dari mana? Takut akan Tuhan. Sehingga saya percaya orang yang takut akan Tuhan akan sangat berhikmat hidupnya. Saya mengajak sama saudara, dalam pernikahan, saudara diberikan kuasa untuk menaklukkan bumi. Bukan bumi menaklukkan saya, bukan bumi menaklukkan kita. Kita diberikan kekuatan menaklukkan bumi. Ibarat ini, kita itu seperti ikan hidup bisa melawan arus sungai. Kalau ikan mati, ikut arus sungai. Anak Tuhan Yesus lawan arus dunia. Kalau dunia mungkin sudah mengajarkan cerai itu biasa, anak Tuhan tidak. Perceraian hanya oleh karena kematian yang memisahkan. Kita lawan arus dunia. Pacaran katanya itu biasa pegangan tangan, ciuman, seks. Anak Tuhan Yesus tidak boleh. Anak Tuhan Yesus pacaran kudus supaya pernikahanmu kudus. Itu penting sekali. Jadi kita melawan arus dunia ini. Kita diberikan kuasa. Orang dunia bilang bohong itu biasa, tidak. Anak Tuhan Yesus jujur. Orang dunia bilang korupsi itu udah biasa, tidak.
anak Tuhan Yesus itu berintegritas, dapat dipercaya. Kalau orang dunia berkata berantem itu biasa, tidak. Anak Tuhan Yesus itu pembawa damai sejahtera. Saudara diberikan kuasa, diberikan hikmat mengalahkan arus dunia ini. Sehingga saya berdoa setiap saudara, percayalah bahwa Allah memberikan engkau kekuatan untuk bertahan dalam penderitaanmu dalam pernikahan. Sehingga engkau akan diberikan Tuhan hikmat ketika engkau menangis kepada Tuhan. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan hikmat, petunjuk. Ingat, masalahmu tidak selamanya. Kesusahanmu tidak selamanya. Ada waktunya. Masalah itu selesai. Tidak ada ujian yang terus. Enggak ada ujian selamanya. Ujian dimanapun selalu ada waktu. Habis itu naik kelas. Atau tinggal kelas. Bertahanlah dalam penderitaanmu. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam penderitaan. Karena Allah memberikan engkau mahkota kehidupan. Saya berdoa engkau orang-orang yang bertahan di dalam kesulitan. Jangan bercerai. Jangan jauhkan dirimu dari pasanganmu. Berdoa, bagaimana Pak Pendeta kalau pasanganku yang jauh? Pasanganku yang pergi meninggalkan aku. Aku hanya berkata kepadamu, yang bisa engkau lakukan, berdoa kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Kedua, tetap berbuat baik ke pasangan. Tapi dia jahat, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau engkau melakukan jalur ini saya sebut dia jalur salib. Menangani dengan pasangan yang selingkuh, ada 2 jalur saya buat. 1 jalur salib. Engkau memikul kesalahan pasanganmu. Engkau ikut menderita, memikul penderitaan itu. Tapi dalam penderitaan engkau diberikan Tuhan kemuliaan, kekuatan untuk memikul salib itu. Engkau menerima walaupun dia sudah berbuat jahat. Menerima dia apa adanya, itulah kasih Kristus. Engkau berdoa dan tetap berbuat baik. Ingat, kalau masih engkau rindu mempertahankan, Tuhan sanggup menjamah hatinya. Dan dia dipulihkan Tuhan dan dia meninggalkan perselingkuhannya. Dia kembali kepadamu. Tapi ada banyak orang jalur 2, yaitu jalur instan. Sehingga dia menggerebek dan memaksa, memarahi, panggil pengacara, yang ada perceraian. Jadi kalau saya tanya orang jalur mana? Jalur salib, saya bilang. Apa maksudnya jalur salib? Engkau dalam penderitaan itu pikul salib. Kesalahan suamimu kau pikul. Kesalahan istrimu kau pikul. Kesalahan anak-anakmu kau pikul. Dengan jalur salib engkau dengan kasih, dengan sabar tetap berbuat baik. Roh Kudus sanggup mengubah pasangan yang berselingkuh atau berbuat jahat. Tapi ada banyak kulihat orang tidak mau jalur salib. Dia mau jalur instan. Jalur cepat. Kalau tidak mau dia bubar, cerai. Saya berkata kepada saudara, jangan bercerai, jangan ambil jalur instan. Tekun dalam doa. Terus berbuat baik. Lihat, berharaplah kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi orang yang dalam Tuhan Yesus ada pekerjaan yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Semangat. Saya percaya lewat penderitaan, lewat kesulitan, lewat kesusahan hidupmu, engkau akan melihat ada berkat besar. Ada kebaikan besar, ada janji Tuhan yang luar biasa. Saya sudah melihat hidup saya, bagaimana saya begitu sukarnya dalam penderitaan dalam pernikahan. Bagaimana saya melihat ternyata ada janji besar setelah saya melewati penderitaan itu. Ketika saya mendidik anak juga kesulitan, dalam kesukaran besar, saya melihat janji Tuhan yang luar biasa. Anak-anakku sekarang melayani, dipakai Tuhan menyampaikan firman Allah. Saya melihat ketika penderitaan dalam kesehatan saya sepertinya terpuruk mau mati. Tahunan, setahun 2 tahun saya itu hampir rasanya sudah kulit membungkus tulang. Orang bilang sudah mau mati. Jemaat juga bilang udah persiapan mungkin kematian. Tapi saya masih diberikan Tuhan hidup sampai saat ini. Setelah dalam sakit penyakit itu saya tetap memandang salib Tuhan. Saya berdoa, saya tahu sembuh tidak dengan instan saja. Ada kalanya waktu Tuhan. 2 tahun
Setelah itu saya bisa lebih baikan. Saya ajak sama saudara. Demikian saya terpuruk dalam keuangan, Tuhan pulihkan saya. Ada perkara besar. Saudara, semangat dalam menjalani pencobaan. Dalam penderitaanmu ada kekuatan, ada semangat Tuhan. Tuhan berikan kepada saudara. Tujuan pernikahan yang keempat, tujuan berkeluarga yang keempat. Pembentukan karakter ilahi. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi besi yang berdekatan, ini besi. Kalau saudara lihat buat pisau, buat parang, saya pernah lihat itu. Dimasukkan di perapian, ada besi, kemudian ada martil juga terbuat dari besi, ditokok, dipukul, ditokok, dipukul, dipanaskan, ditokok, dipukul, tajam. Jadi kampak, jadi cangkul, jadi parang, jadi sesuatu yang berguna. Nah, demikianlah manusia, suami istri yang paling berdekatan. Maka istri ketika engkau disakiti suamimu, bagi aku itu adalah tidak benar, tetapi tidak baik. Tetapi itu harus dilewati. Pil pahit itu kita telan, tapi obat. Saudara, saya jadi sabar bukan karena hanya baca Alkitab atau karena berdoa. Lewat istri saya semakin bertumbuh dalam kesabaran. Istri saya pun semakin bertumbuh dalam kesabaran. Lewat gesekan atau konflik yang kami alami, aku bertumbuh mengenal Tuhan. Istriku juga bertumbuh mengenal Tuhan. Jadi karakter saya ketika ada benturan dengan sesama. Dengan anak-anak saya. Dengan tim kerja saya. Dengan jemaat. Dengan para pendeta. Kadang-kadang kami bisa pun gesekan-gesekan sesama pendeta. Tetapi itu adalah pendewasaan. Jadi konflik tidak untuk dihindari, hadapi. Tapi konflik yang berarti ya. Kecuali konflik yang beracun, yang gak ada gunanya. Untuk apa kita menghadapi orang beracun? Yang membuat kita menawarkan hati kita. Yang gak ada hubungan dengan kita, ya untuk apa? Tapi kalau dengan istri, dengan anak-anak, konflik itu hadapi. Dengan keluarga mertua, hadapi dengan kasih Kristus. Dengan tim kerja, hadapi dengan kasih Kristus. Dimanapun, kita ini kan manusia yang penuh perbedaan. Pasti kita ini akan ada konfliknya. Pasti akan ada yang namanya benturan-benturan. Mau siapapun. Pendeta dengan pendeta menikah. Saya sekolah teologi, istriku sekolah teologi. Kami sama-sama ada benturan. Bahkan mau cerai. Kenapa? Karena memang kami pun masih manusia biasa. Walaupun udah belajar Alkitab, sekolah teologi. Tapi kami sadar kami juga masih dalam on proses. Telur, larva, kepompong, kupu-kupu. Itu metamorfosis. Waktu masa jadi ulat, mungkin kita melihatnya itu adalah sepertinya, wah itu menakutkan. Tapi setelah jadi kupu-kupu jadi indah. Kadang-kadang seperti itu. Jadi saya pun jujur mengatakan, saya pun dalam prosesnya Tuhan. Ketika ada benturan-benturan itu, saya banyak belajar merendahkan hati. Saya banyak belajar rendah hati itu ketika ada benturan. Ketika ada penderitaan, ketika ada masalah. Ada Tuhan mau ajarkan saya sikap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dalam Tuhan Yesus. Saya pendeta Suheri Gultom sudah menganggap engkau menjadi keluarga. Hadapi tantangan, pikul salibmu. Ingat, ada Tuhan Yesus yang menyertaimu. Tuhan Yesus menampung air matamu di kirbatnya. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau engkau sedih, tangiskan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara silakan share-lah channel YouTube Suheri Gultom. Bagi kepada keluargamu, kepada orang lain di grup WA saudara. Sehingga mereka bisa mendapat siraman rohani. Sehingga mereka bisa dikuatkan dalam pernikahan. Supaya mereka tidak menyerah. Supaya mereka diberkati, dapat pencerahan dari firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kalau saudara ingin menuliskan topik-topik doa, silakan tulis di kolom-kolom yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita.